Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan memerankan role play terkait kehamilan pada perempuan disabilitas dengan tunanetra, diberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE mengenai anemia pada ibu hamil. Baik, langsung saja kita masuk ke role play. Menurut Furwasih 2020 pada jurnal kesehatannya, tunanetra atau buta menempati urutan tertinggi untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Jumlahnya mencapai 3,5 juta jiwa pada tahun 2015. Menurut International Agency for the Prevention of Blindness, 2/3 dari penyandang tunanetra adalah perempuan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Suatu hari di siang yang terik, di Indonesia sedang marak virus COVID-19 yang mana memaksakan sebagian pekerjaan di negara ini dilaksanakan secara dalam jaringan atau yang sering dikenal dengan daring. Sebagai tenaga kesehatan, khususnya sebagai bidan, tentu menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE dilaksanakan melalui media Zoom untuk mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Baik, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan pemeran pada role play kali ini. Yang pertama ada Kak Lul Ufairoh sebagai bidan, ada Kak Maria Dian Kurnia sebagai suami, kemudian ada Kak Marceli Nataliate sebagai anggota keluarga, dan saya sendiri, Mary Amabel, sebagai moderator dan Ibu Ana. Baik, langsung saja masuk ke cerita. Diceritakan seorang perempuan tunanetra, Nyonya A, dengan kehamilan pertama, usia kehamilan 12 minggu dengan keluhan mual muntah dan kepala pusing. Kemarin telah dilakukan pengajian dan pemeriksaan atau ANC kedua di Poliklinik Kesehatan Desa atau yang dikenal dengan PKD Desa Karang. Mengacu dari hasil pemeriksaan, Bidan Luluk memberikan KIE mengenai anemia pada ibu hamil, dilaksanakan secara daring melalui media Zoom. Bersama suami dan ibu mertuanya, Nyonya Ana ikut bergabung dalam Zoom untuk pertemuan KIE bersama dengan Bidan Luluk. Assalamualaikum Bu Lulu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Ana dan keluarga. Ada siapa saja ini Bu yang ikut gabung? Oh, ini ada suami saya Bu, ada mertua saya juga. Soalnya ini saya di rumah mertua saya Bu. Baik Bu Ana, karena sudah bergabung semua, saya mulai ya untuk pertemuan siang ini. Baik Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana dan keluarga. Siang ini kita bertemu di Zoom karena keadaan ya Pak, Bu. Silakan duduk yang nyaman agar bisa mengikuti pertemuan ini dengan baik. Baik Bu, sudah duduk dengan nyaman. Baik Pak, Bu. Yang penting nanti penyampaian dari saya bisa diterima dan dipahami ya Bu. Nah, Ibu Ana dan Pak Joko dan Ibu selaku orang tua Bu Ana, nanti kalau lewat pertemuan ini kan enak ya, Ibu bisa tanya-tanya ke saya kalau ada yang ingin ditanyakan karena waktunya longgar. Baik Ibu, sudah nyaman. Baik, ya sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu Ana dan keluarga. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Bidan Lulu yang akan memandu pertemuan pada siang hari ini. Maaf, dengan Ibu siapa selaku keluarga Bu Ana? Saya Bu Lastri Bu, kebetulan suami Ana, Indah, mengajar di SMA di desa sini. Jadi Ana ikut suami, seperti itu Bu.
Di-unmute dulu, Bel. Maaf ya Bu Lulu, saya izin pakai kacamata hitam karena kekurangan dari fisik saya, Bu. Baik Bu, tak apa-apa ya. Nah, hari ini hanya pertemuan konseling ya Bu. Nanti Ibu bisa mendengarkan suara saya dan ikut menyimak untuk tampilan leafletnya sebagai bahan konseling. Nanti Pak Joko sama Bu Lastri ikut membacanya ya. Ya, Bu, siap laksanakan, Bu. Tujuan konseling ini yang saya berikan dikarenakan kemarin Bu Ana kan telah dilakukan pemeriksaan ya di BKD. Nah, hasilnya itu saya akan membantu Bu Ana dan Janin untuk menangani masalah Ibu sesuai hasil pemeriksaan yang kemarin. Nah, untuk waktunya saya mengontrak waktunya ibu-ibu ini kurang lebih 10-15 menit ya. Baik, Ibu. Sebelum konseling saya mulai, apakah Bu Ana dan keluarga ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, untuk saya berikan konseling, Bapak, Ibu, keluarga setuju ya? Setuju, Bu. Izin konfirmasi ya Bu, Pak, apakah keluhan yang kemarin Bu Ana rasakan hari ini masih ada? Masih, Bu. Rasanya itu masih mual, muntah. Kemudian rasanya tuh pusing. Badan juga rasanya lemas, Bu. Baik, kalau seperti itu Bu, dari hasil pemeriksaan yang kemarin itu usia kehamilan Bu Ana 12 minggu ya. Tensinya 170 mmHg, nadi 81 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, suhu 36,8 kali per menit, lila 24 cm, BB sebelum hamil 48 kg, dan berat badan sekarang ini masih sama 48 kg. Tinggi badan 155 dan hasil pemeriksaan HB kemarin itu 10 gram per DL ya. Iya, Bu. Ibu, ini dari hasil pemeriksaannya Ibu Ana dikatakan anemia, tapi tidak apa-apa, tidak usah khawatir karena masalah ini bisa diatasi. Ibu, anemia itu apa ya, Bu? Ya, sebelumnya saya belum tahu. Nah, baik Pak. Nah, anemia itu darah ibu tidak memiliki sel darah merah yang cukup sehat untuk mengangkat oksigen ke jaringan ibu dan kepada janin selama masa kehamilan. Nah, tubuh ibu akan memproduksi lebih banyak darah demi mendukung perkembangan janin di dalam kandungan ibu. Jika ibu tidak mendapatkan zat besi yang cukup atau nutrisi penting lainnya, maka tubuh ibu tidak akan mampu memproduksi sel darah merah yang sehat. Tapi itu tidak apa-apa dengan bayi kami, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Karena ini Bu Ana kan lagi hamil pertama dan masih mual muntah ya. Bisa berpengaruh ke gizi karena Bu Ana juga agak susah makan ya. Iya, Bu. Benar. Makan sedikit saja langsung muntah. Baik, untuk lebih jelasnya saya jelaskan melalui media leaflet ya. Nanti Pak Joko dan Bu Lastri bisa membaca dan Bu Ana nanti bisa mendengarkan penjelasan saya ya. Baik, Bu Lulu. Memberikan KIE, sebelumnya izin untuk share screen. Memberikan KIE mengenai anemia pada ibu hamil dengan share screen menggunakan media leaflet. Baik, dimulai ya Pak, Bu. Apa itu anemia? Anemia atau biasa yang disebut kurang darah adalah keadaan di mana darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Pada wanita hamil, normalnya HB itu lebih dari 11 gram per DL. Nah, anemia ringan yaitu kadar HB antara 8 sampai 11 gram per DL. Nah, kemarin itu kan hasil pemeriksaannya Ibu 10 ya. Jadi, masuk ke kategori anemia ringan. Anemia berat yaitu hemoglobin lebih dari 7 gram per DL, kurang dari 7 gram per DL. Nah, kalau anemia berat ini sudah harus transfusi darah.
Anemia umumnya terjadi pada wanita dan remaja putri. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah dan hal ini normal. Normal di sini maksudnya kalau ibu wanita yang tidak hamil itu normalnya 12 gram per dl. Nah, kalau ibu hamil 11. Nah, meski demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu maupun janin. Nah, untuk penyebab anemia itu antara lain, makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat besi yang mencukupi kebutuhan. Meningkatnya kebutuhan zat besi tubuh, meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh, misalnya karena menstruasi, perdarahan, dan lain-lain ya. Nah, untuk gejalanya, tubuh terasa lemah, letih, dan lesu terus-menerus, pusing, sesak nafas, detak jantung cepat atau tidak teratur, sakit atau nyeri dada, warna kulit, bibir, dan kuku memucat, kemudian tangan dan kaki dingin, serta sulit berkonsentrasi. Nah, lebih mudahnya gejalanya 5L. Letih, lelah, lesu, lalai, dan lemah. Ada pertanyaan, Ibu, Pak? Belum, Ibu. Baik, kita lihat ya. Bahaya anemia pada ibu hamil. Yang pertama ada bayi lahir prematur, bayi lahir dengan anemia, bayi lahir dengan berat badan rendah, kematian janin, resiko fatal bila terjadi perdarahan saat bersalin, resiko janin lambat atau janin tidak berkembang dalam kandungan, depresi postpartum, serta depresi postpartum. Nah, cara mencegah anemia pada ibu hamil yaitu dapat dicegah dengan cara memperbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang, kayak protein, zat besi, hati, telur, ikan, daging, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah berwarna merah atau kuning. Makan beraneka ragam makanan dengan penambahan 1 porsi makanan. Minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum makan. Menggunakan alas kaki untuk mencegah infeksi cacing tambang. Nah, kemudian cara mengatasi anemia yaitu dengan menambah asupan zat besi. Makanan yang mengandung tinggi zat besi antara lain daging, makanan laut, telur, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, kacang polong, produk susu, dan kentang. Yang kedua, menambah asupan asam folat. Makanan yang tinggi asam folat antara lain sayuran hijau seperti brokoli, seledri, buncis, jeruk, alpukat, pepaya, pisang, kacang-kacangan, kuning telur. Kemudian konsumsi vitamin C lebih banyak, seperti jeruk, kiwi, tomat, dan mengkonsumsi suplemen zat besi dan asam folat. Dianjurkannya Fe itu dalam sehari 30 mg per hari, dan asam folat 400 mcg per hari. Nah, Pak, Bu, kalau untuk jenis makanan ini tidak perlu yang mahal-mahal ya. Kalau misalnya tidak ada daging, bisa pakai telur. Kalau untuk buah, misalnya tidak ada alpukat, bisa pakai pisang. Jadi jangan terlalu dipaksakan, tapi yang penting gizinya mencukupi ya. Kemudian cara mengkonsumsi tablet Fe, yang pertama diminum dengan air putih, hindari minum dengan susu, kopi, atau teh. Minum minimal 90 tablet selama kehamilan. Sebaiknya diminum pada malam hari untuk menghindari mual. Sebaiknya banyak konsumsi air putih dan buah yang mengandung serat karena efek samping dari tablet Fe itu susah BAB dan warna feses kehitaman. Nah, kalau untuk mereknya tablet Fe apa saja boleh ya. Tidak harus merek tertentu. Ini juga perlu diperhatikan makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Yang pertama ada teh dan kopi, makanan yang mengandung tanin seperti anggur, jagung, dan sorghum,
Makanan yang kaya akan gluten seperti pasta dan produk lainnya yang terbuat dari gandum. Kemudian makanan yang mengandung fitat atau asam fitat seperti produk gandum. Dan makanan yang mengandung asam oksalat seperti kacang tanah, patisserie, dan coklat. Baik, dari penjelasan saya, Bu Ana, Pak Joko, dan Bu Lastri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, jadi kalau seperti itu, selain makan makanan yang bergizi, saya juga harus minum obat tambah darah ya, Bu? Iya, benar sekali Bu Ana. Nah, kemarin waktu Ibu periksa, kan sudah mendapatkan tablet tambah darah ya waktu periksa di PKD. Nah, itu obatnya diminum setiap hari selama kehamilan. Nah, tablet tambah darah itu diminumnya 1 kali 1 hari pada malam hari sebelum tidur. Dengan air putih, jangan minum dengan teh, susu, atau kopi, karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi berkurang. Nah, kan kemarin keluhannya Ibu kan masih mual muntah. Jadi, tablet FE yang saya berikan, Ibu simpan dulu. Nanti kalau keluhan mual muntahnya Ibu sudah reda, Ibu boleh minum tablet tambah darah pada malam hari. Soalnya efeknya kan muntah. Jadi dikhawatirkannya mual muntah Ibu semakin berlebihan karena efek dari FE ini. Ya, nanti kalau sudah diminum, Pak Joko, nanti Ibunya dipantau ya untuk obatnya. Baik Bu, siap. Nanti saya akan membantu dan memperhatikan untuk istri saya minum obat, ya. Baik Pak Joko, terima kasih. Mungkin nanti Bu Ana atau Pak Joko bisa WhatsApp saya untuk keluhan atau kalau ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan untuk bisa dijadwalkan pertemuan selanjutnya. Bu, mau tanya Bu, ini kan mantu saya nggak bisa lihat ya Bu ya. Apakah nanti bisa berpengaruh ke bayinya seperti itu Bu? Baik, mohon maaf sebelumnya Ibu Ana itu tidak bisa melihatnya sejak kapan? Oh, itu Bu, awalnya itu saya bisa melihat. Kemudian waktu kecil itu saya kecelakaan Bu dan mempengaruhi mata saya. Kemudian dari keluarga memiliki kendala mengenai biaya, jadi kurang maksimal Bu dalam pengobatannya. Baik Ibu, saya jelaskan dulu ya, Pak, Bu. Nah, tunanetra itu ada 2 jenis. Ada yang bersifat diturunkan karena genetik, dan ada juga yang tidak diturunkan. Salah satu faktornya seperti Ibu Ana tadi, yaitu kecelakaan. Jadi, pada kasusnya Ibu Ana ini tidak diturunkan ya Pak, Bu. Namun, selama kehamilan ini, kebutuhan nutrisi ibu dan janin harus dijaga agar terpenuhi secara optimal untuk pertumbuhan tulang dan organ-organ janin serta menghindari kecacatan janin. Oh ya, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya ya Bu dulu. Baik Pak, Bu, sebelum mengakhiri pertemuan siang ini, semoga Ibu Ana dan bayi jauh lebih sehat. Makanannya bisa diperhatikan lagi ya, agar masalahnya dapat teratasi. Pak Joko dan Bu Lastri juga bisa ikut berperan dalam membantu Bu Ana untuk memperhatikan kesehatan Bu Ana dan janinnya ya. Sehat-sehat Bu Ana dan keluarga, tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak, Bu, karena kesehatan itu utama. Baik Bu. Baik Bapak Ibu, saya izin mengakhiri pertemuan siang hari ini. Izin mematikan Zoom-nya ya Pak, Bu. Baik Bu Lulu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan kesimpulan terkait role play pada kelompok kami. Kita sebagai bidan harus memperhatikan khususnya sebagai ibu hamil, penyandang disabilitas, di mana wajib kita pantau mulai dari keadaan kehamilannya, dari ibu, janin, dan keluarga. Dengan tetap melakukan ANC, baik kunjungan rumah atau saat ibu kunjungan ke tempat fasilitas kesehatan terdekat.
Anemia pada ibu hamil, yaitu di mana kadar hemoglobin ibu kurang dari 11 gram per dl, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentukan hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu hamil maupun janinnya. Anemia pada ibu hamil dapat diatasi dengan 1. Menambah asupan zat besi, menambah asupan asam folat, dan vitamin C, dan mengonsumsi suplemen zat besi dan asam folat juga. Tentunya memperhatikan jenis makanan yang mengandung zat besi dan menghindari makanan yang menghambat penyerapan zat besi, dan memperhatikan cara mengonsumsi tablet FE. Baik, sekian roleplay dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.